Yo, what's up, Cok? Kembali lagi bersama gua di channel Rockstar Film. Film yang dirilis tahun 2019 ini berjudul The Gangster, The Cop, and the Devil. Atau dalam bahasa Indonesianya, Gangster, Polisi, dan Iblis. Nah, udah ada gambaran ceritanya nih. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan tentang gangster paling mengerikan yang melakukan berbagai cara untuk mencari dan menangkap pembunuh berantai yang sudah menjatuhkan reputasinya. Ketua gangster ini berusaha membalas dendamnya. Nah, gue tahu kalian pasti kalau film tentang balas dendam pasti paling semangat, Cok. Selamat datang di channel Rockstar Film dan mari kita masuk alur cerita filmnya. Cekidot. Di awal film terlihat seorang pria mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius ini sengaja menabrakkan mobilnya. Pemilik mobil yang ditabrak turun untuk memfoto biar bisa melaporkan kejadiannya dan mengklaim asuransi. 아유 참. 아니 어두운데 천천히 와야지. 많이 나갔네. 아 오밤중 이렇게 세게 달려요. 사진이 잘 찍혀요? Tapi tanpa basa-basi, pria misterius itu langsung menusuknya secara brutal. Dan film pun benar-benar sudah dimulai. Kemudian hari berganti dan salah satu polisi yang akan dikenalkan di film ini bernama Taesuk. Ya, seperti kita lihat Taesuk sedang menghadapi kemacetan yang luar biasa. Taesuk ini adalah polisi yang sangat baik hati, tampan dan rajin menabung. 출동 이게 출동이냐? 현장에서 봐. 비킵니다. 날도 더운데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? Setelah dia sampai di TKP dan menemukan banyak sekali bukti yang dapat ia gunakan, salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil, bekas tabrakan dengan mobil pria misterius itu. Bukti-bukti ini ia laporkan kepada atasannya. Saat rapat berlangsung, ia menyimpulkan bahwa pembunuhan ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Namun ia malah dianggap mengada-ngada, dianggap tidak bisa kerja, dan bahkan dituduh hanya mencari muka untuk naik jabatan. 독일범이에요. 뭐 셋? 자, 네 말대로라면 그중 절반이 동일범이란 얘긴데 야 너 미쳤어? 제가 승진하고 싶어서요. 승진. 범인 좀 잡아가지고. 씨. Sementara itu, di tempat lain terjadi negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea mengenai pembagian wilayah kekuasaan dan wilayah tukang parkir. Salah, Cok. Maksudnya wilayah kekuasaan. Sangdo meminta lebih banyak bagian, tapi si bos gangster tidak terima dan memakinya. Bos gangster memilih menenangkan suasana dan Sangdo pun akhirnya ketakutan. Sampai giginya patah, Cok. Usai pertemuan, bos gangster pulang naik mobil sendirian. Tanpa ia sadari, ia diikuti si pria misterius itu atau yang kita sebut si iblis. Ia bahkan ditabrak dari belakang dan bos gangster pun turun, tapi kali ini dia nggak marah, Cok. Dia memaafkan pria misterius itu. 보십시오. 네? 그래도 제가 뒤에서 박은 건데. 네, 됐어요. Namun pria itu langsung menyerang hingga bos gangster itu terkapar dan tidak sadarkan diri. Beruntung ia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Ia sempat kritis tapi berhasil diselamatkan. Mengetahui hal ini, anak buah bos gangster sangat marah. Tanpa pikir panjang, mereka menyerang markas Sangdo karena mengira Sangdo adalah pelakunya. Bayangkan, Cok, diserang satu RT. Setelah beberapa hari, bos gangster akhirnya sadar dari komanya. Keesokan paginya, ia berkata kepada asistennya bahwa tidak mungkin Sangdo pelakunya. Karena Sangdo tidak punya motif apapun untuk menyerangnya. Ya mungkin karena lahan parkirnya lebih kecil, Cok. Lanjut. Tak lama kemudian, Taesuk datang ke ruang bos gangster. Taesuk yakin penyerang ini adalah pembunuh berantai.
Tapi bos gangster tidak mau bantu. Ia hanya berkata bahwa ia kepleset dan terluka. Mana mungkin orang kepleset koma, Cok. Taesu keluar namun tidak pulang begitu aja. Ia mengecek mobil bos gangster malam itu dan menemukan bekas goresan tabrakan yang sama seperti di TKP. Kemudian ia langsung memfotonya. Di tempat lain, Sangdo datang menjenguk bos gangster. 이거 어떡하냐 이거? 괜찮냐? Tapi bukan membawa buah. Ia justru mengejeknya. Ia berkata, bos gangster lebih baik bunuh diri daripada reputasinya udah hancur. Ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan untuk anak buahnya yang diserang kemarin. Meskipun kesal, bos gangster tetap tenang dan berkata akan memberi semua yang diminta Sangdo. Ternyata yang dikatakan Sangdo benar. Gara-gara kejadian itu, reputasi bos gangster jatuh drastis. Investor yang tadinya ingin mendukung pembangunan kasino langsung menarik diri, karirnya seolah hancur. Namun di tempat lain si psikopat masih beraksi. Ia membunuh seorang pria lalu mencuri truk miliknya. Tanpa ia sadari, ada seseorang tidur di dalam truk itu. Terjadi perkelahian dan psikopat dengan mudah mengalahkannya. Ia mencabik-cabik dan membunuh orang yang ada di dalam truk itu. Ia menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, anak buah bos gangster menemukan pisau dan mobil milik psikopat. Bos gangster puas dan sadar ia tidak bisa menangkap orang ini sendirian. Ia menelepon Taesuk dan berkata ia punya banyak bukti. Akhirnya mereka sepakat bekerja sama untuk menangkap psikopat itu. Walaupun terjadi beberapa drama pada saat mereka melakukan kesepakatan. 형사랑 악마를 잡는다. 씨발 재밌네. 응? 이 새끼가 Mereka membuat perjanjian jika polisi menangkapnya lebih dahulu, maka psikopat dipenjara. Namun jika bos gangster menangkapnya duluan, ia berhak membunuh psikopat itu. Taesuk langsung membuat tim sendiri untuk menjalankan misi ini. Ia dibantu anak buah gangster, fasilitas dan serta barang bukti seperti mobil dan sketsa wajah psikopat. 세금 내는 시민인데 이제 경찰 도움도 좀 받고 살아야지. 꿈한 대가 만들어져가지고 그냥 전국으로 나간 거야. 개새끼. 머리카락이든 지문이든 뭐 하다못해 그 새끼 똥가루라도 나오겠죠. 우린 신탄진에서 다른 사건들까지 거슬러 올라간다. 조금 잡기 힘들 거고. 이거 알려진 살인 사건은 내 건인데 몰래 수사하는 티 내지 말고. 오케이? Namun di sisi lain, bos gangster menyalahgunakan barang bukti. Ia menyuruh asistennya membunuh Sangdo memakai pisau milik psikopat. Hasil tes forensik menunjukkan DNA korban Sangdo cocok dengan bukti pembunuhan berantai. Taesuk langsung tahu bahwa bos gangster membohonginya. Ia datang ke rumah gangster itu dengan marah, namun dengan mudah dilumpuhkan oleh bos gangster. Ya iyalah, Cok, bayangin orang sekurus itu melawan bos gangster segede itu, Cok. Bos gangster berkata bahwa ia melakukan itu untuk menyingkirkan saingannya sekaligus memperkuat bukti bahwa psikopat adalah pembunuh berantai. Dan memang cara itu berhasil. Dalam sekejap, media Korea memberitakan bahwa ini kasus pembunuhan berantai. Namun tim Taesuk justru tidak dilibatkan karena dianggap tidak becus, padahal kasus ini terjadi di wilayah mereka. Malam harinya, bos gangster datang melayat Sangdo, pura-pura peduli untuk mengangkat reputasinya kembali. Sang psikopat melihat berita kematian Sangdo memakai pisaunya. Ia tidak terima karena itu bukan hasil karyanya. Anjay, membunuh karya, Cok. Ia juga datang melayat sambil memberikan sobekan kertas kepada asisten Sangdo. Nah, ini nih yang bikin lanjut. Memberitahu bahwa pisaunya dipakai untuk membunuh bos mereka. Hari berganti, setelah meneliti lama, bos gangster dan Taesuk mendapat bukti bekas darah di setir mobil psikopat. Saat hendak mengeceknya, tiba-tiba
Mereka diserang anak buah Sang Do dan ya betul, sang psikopat berhasil untuk mengadu domba kedua belah pihak. Asisten Sang Do mati tertusuk pisaunya sendiri dan dikubur tidak jauh dari lokasi. Di tempat lain, psikopat masih beraksi. Ia menabrak, membunuh korban, mencuri mobil dan membuang mayat seperti biasa. Saat membawa mobil korban, istrinya berkali-kali menelepon dan psikopat hanya tersenyum. Wah, geram kali aku, Cok. Oke, lanjut. Paginya, Taesuk ingin membantu kasus pembunuhan berantai, tapi atasannya memarahinya. Ia diminta mengurus kasus penculikan baru. Ternyata itu adalah istri korban yang dibunuh psikopat semalam. Akhirnya, Taesuk menjalankan sebuah rencana, yaitu menyuruh istri korban untuk memberikan uang tebusan kepada psikopat tersebut. Namun istri korban tersebut tidak kooperatif karena dia melihat ke arah atas, di mana lokasi Taesuk dan polisi lain sedang bersembunyi. Misinya gagal, tapi Taesuk sempat melihat pelaku dan mengejarnya. Sayangnya pelakunya lolos kali ini. Satu-satunya harapan adalah botol minum yang disentuh si psikopat ini. Tapi ternyata botol tersebut sudah dibawa ke tempat pembuangan botol. Dan yap, harus dicari satu-satu. Sore harinya hasil tes DNA dari setir mobil dan botol keluar. Ternyata itu adalah orang yang sama. 묻힌 것 같기도 하고 남은 흔적 갖고 겨우 찾아냈는데 행불자더라고. 근데 네가 준 거든? 안 들어온 지 한 서너 달 넘었어요. 어디 간단 말은 없었어. Taesuk mendatangi rumah psikopat, tapi hanya menemukan ibunya. Ibunya berkata bahwa anaknya sudah tidak pulang berbulan-bulan. Namun Taesuk menemukan fotonya dan sketsanya benar-benar mirip seperti yang diberikan oleh ketua gangster. 어릴 때부터 아버지한테 학대를 받아서 보육원에서 자랐고 전과는 없어. 다들 너희들 임무는 딱 하나다. 이 새끼 사람들 눈에 안 띄게 행동하고. Tim gabungan gangster dan polisi langsung menyebar ke berbagai wilayah. Pagi, siang, sore, sampai malam mereka mencari. Warung, hotel, penginapan semuanya diperiksa. Namun Kyungso belum juga ditemukan. Di suatu siang, bos gangster menunggu Taesuk di tengah jalan. Ada seorang siswi kehujanan menunggu bus. Bos gangster memberinya payung karena kasihan kehujanan. Taesuk datang dan memarahi siswi itu agar tidak menerima barang dari orang asing. Malam tiba, mereka semua pesta untuk menyemangati diri. Di tengah pesta, berita pembunuhan muncul. Korbannya adalah siswi sekolah dan payungnya adalah payung bos gangster itu. Mereka langsung menuju TKP dan akhirnya menemukan penginapan psikopat. 아서도 왜 그래? 이 새끼 들어오지 마. 절대 먼저 움직이지 말고. 나가 있는 애들 전부 철수시키고. Tim telah disiagakan. Beberapa waktu kemudian mobil psikopat datang, namun ia melarikan diri sebelum turun dari mobil. Bos gangster berhasil menabraknya, meski malah menabrak mobil Taesuk juga. Saat pintu dibuka, psikopatnya udah kabur. Mereka mengejar dan mereka berpencar untuk mencari lokasi psikopat itu. Dan ya, asisten gangster tersebut bertemu dengan sang psikopat. Tapi yang terjadi adalah asisten gangster tersebut dibunuh dan dicabik-cabik oleh psikopat. Dan ketua gangster pun mendengar suara teriakan dari asistennya. Sebelum mati, ia sempat memberitahu arah kaburnya psikopat. Bos gangster mengikuti arah darah hingga sampai di karaoke.
Ia mengecek satu persatu ruangan sampai menemukan ruangan yang mencurigakan. Dia masuk perlahan, dan tiba-tiba mampus itu langsung psikopatnya. Sang psikopat dipukul habis-habisan oleh ketua gangster. Ia tidak membunuhnya di tempat, melainkan membawanya ke gudang untuk dihajar habis-habisan. Namun psikopat justru terlihat bahagia dipukuli. Memang agak lain ini orang. Ia berkata akan memotong-motong tubuh psikopat sebelum membunuhnya. Namun Tae-suk datang dan menghantamnya hingga pingsan. Dia berkata mau bagaimanapun dia juga adalah seorang polisi dan psikopat harus dihukum secara hukum. Sesampainya di kantor polisi, semua orang terkejut. Tae-suk berhasil menangkapnya dan muka Tae-suk tampak sangat bahagia. Namun barang bukti tidak cukup. Tae-suk tidak bisa memakai bukti dari gangster karena itu akan membongkar kerjasama mereka. Psikopat terus mengejek Tae-suk karena tidak bisa membuktikan apa-apa. Saat persidangan, selain kurang bukti, psikopat sangat pandai bersilat lidah. Hampir memenangkan persidangan, namun saksi terakhir muncul, yaitu ketua gangster. Ternyata sehari sebelumnya Tae-suk datang membuat kesepakatan baru. Meski kecewa, ketua gangster setuju dengan satu syarat. Di persidangan, bos gangster memberikan sketsa wajah yang ia gambar setelah diserang. Tapi bukti ini belum cukup. Namun ia kemudian menjelaskan bagaimana ia bertarung melawan psikopat dan menunjukkan luka-lukanya. Ia juga mengatakan bahwa pelaku memiliki luka tusukan di dada kiri. Dengan bukti itu, psikopat akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, bos gangster terlihat masuk penjara, dikawal polisi dan disambut hormat oleh para napi. Anjay. Ternyata itu bagian dari kesepakatannya dengan Tae-suk. Kesepakatannya adalah ia ingin dipenjarakan di penjara yang sama dengan sang psikopat. Ya, kalian tahu lah ya selanjutnya apa yang bakal terjadi. Ia akan membuat hari-hari psikopat seperti neraka di dalam penjara. Dan film pun tamat. Oke guys, segitu aja untuk cerita hari ini. Kalau kalian ada request cerita lain, silahkan kalian komen di bawah. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena Rockstar Film akan menghadirkan film-film yang lebih seru. Kalau kalian suka genre balas dendam, nanti Mimin akan bikinkan film balas dendam yang lebih banyak. Oke, segitu aja guys untuk hari ini. Sampai ketemu di next video. Cekidot.